Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, sungguh benar, bukalah hati kami, bukalah mata kami, bukalah pikiran kami ya Tuhan. Ketika kami membaca sabda-Mu yang hidup, biarlah di situ kami menemukan keajaiban kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami untuk menghidupinya. Dalam kelemahan, dalam keterbatasan kami ya Tuhan. Naungi kami dengan kasih karunia yang datang daripada Tuhan, yang memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu itu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan dalam segala kesederhanaan, keterbatasan, kuasa Tuhan yang menaungi. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Puji Tuhan ya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama gitu ya, melihat satu bagian firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-13. Kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan dari Bilangan 13. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-33 gitu ya. Bilangan 13 ayat 25 hingga ke-33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saya bacakan dari Alkitab TP2 ya. Sesudah 40 hari mereka pulang dari pengintaian negeri itu. Mereka pergi menemui Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat serta memperlihatkan hasil negeri itu kepada mereka semuanya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana engkau mengutus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Inilah hasilnya. Hanya saja bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb. Orang Het dan orang Yebus dan orang Amori tinggal di pegunungan. Dan orang Kanaan tinggal di sepanjang tepi laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang mereka intai dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana orang-orang raksasa. Bani Enak berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga kami di mata mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita membaca gitu ya, Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 hingga 42. Di situ kita akan bertemu dengan satu kisah atau satu peristiwa. Yesus mengunjungi akan rumah Maria dan Marta di daerah Betania. Yesus tinggal di sana, Yesus disambut di sana. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah keluarga Maria dan Marta gitu ya. Di situ kita akan melihat satu hal seperti ini. Baik Maria maupun Marta, mereka itu berada dalam satu situasi yang sama, satu rumah yang sama, dan menyambut satu tamu yang sama, yaitu Yesus. Tetapi di situ kita membaca dua saudara ini mempunyai reaksi yang berbeda ketika mereka menyambut Yesus. Alkitab mencatat pada waktu itu Marta dengan segala kesibukannya
mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan daripada Yesus. Tapi di sisi yang lain, engkau dan saya lihat, Maria waktu itu memilih untuk duduk tenang, mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa bisa demikian? Dalam satu rumah yang sama, situasi yang sama, tamu yang diterima sama, tapi responnya berbeda. Reaksi mereka, tindakan mereka di dalam menyambut Yesus itu sangat berbeda satu dengan yang lain. Kenapa bisa demikian? Tentunya ini tidak luput dari yang disebut dengan sudut pandang, pemahaman, atau pengenalan mereka terhadap Kristus. Karena point of view seseorang, sudut pandang seseorang, itu akan mempengaruhi tindakan orang atau reaksi orang terhadap sesuatu atau satu pribadi. Ini yang dialami. Kalau engkau baca di dalam Lukas pasal yang ke-10, baca ayat-ayat demikian, yang engkau bayangkan itu apa gitu ya. Dikatakan kita ini seperti belalang. Betul, saya tidak menyangkali penduduk Enak itu perawakannya lebih besar. Saya cuma bayangkan beginilah. Mereka mungkin 2,20 meter, katakanlah 2,50 meter. Penduduk Israel kan rata-rata 170, 180. Berarti 1:2. Ketika mereka mengatakan kita seperti belalang, ini seperti begini loh. Belalangnya ini. Orang Enaknya ini. Jadi 1 banding berapa Anda bisa bayangkan tidak? Kalau belalangnya sebesar ini belalang sangat gede loh ya. Dan orang Enaknya ini Subianto. Apakah seperti itu? Saya percaya tidak. Bahkan dikatakan penduduk negeri itu memakan orang. Saya juga percaya tidak. Saya lahir dari Borneo, Kalimantan. Orang Jawa itu selalu berpikir demikian. Hati-hati loh ke Kalimantan. Di situ orangnya makan orang loh. Kan begitu kan orang Jawa dengar kan, betul nggak? Apalagi tahun 60-an sampai 80-an gitu ya. Hati-hati ke Kalimantan. Tanya nggak tahu pernah ke Pontianak tidak? Ada yang makan orang Saya lahir di sana, besar di sana. Saya bukan lahir di kota seperti papanya di Pontianak. Saya lahir lebih masuk dalam lagi. Enggak ada itu orang makan orang. Tapi kan kita dengar begini toh ya. Hati-hati di Kalimantan tuh orangnya makan orang loh. Apa betul seperti itu? Tidak loh. Buktinya saya sama pendeta Alek nggak pernah dimakan. Saya juga tidak pernah makan orang, gitu dah. Nah, Anda bayangkan. Jadi kalau engkau dan saya perhatikan gitu ya. Seringkali di dalam kehidupan kita, ketakutan yang muncul di dalam diri kita itu menyebabkan kita itu membesarkan masalah yang ada. Dan kita lupa kepada kuasa Tuhan, kasih setia dan janji Allah. Kehidupan yang engkau dan saya jalani hari ini sama persis. Ketika engkau diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan dan problema hidup, apakah itu menyangkut usahamu, apakah itu menyangkut keluargamu, atau menyangkut kesehatanmu, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan seperti itu, acap kali kita berpikir seperti 10 pengintai ini. Terlalu besar, terlalu repot, terlalu kompleks. Saya tidak sanggup. Lalu kita menambah-nambahi apa yang kita alami. Oh ya enak, kamu nggak pernah ngalami. Oh ya betul, saya nggak pernah ngalami. Gitu. Tapi seringkali kita tambah-tambahi. Seringkali ketakutan di dalam hidup kita itu justru menyebabkan kita memperbesar masalah. Gitu. Dan pada waktu itulah kita lupa ada Tuhan yang menyertai. Ketakutan gitu ya, dapat gitu ya memperbesar masalah sehingga tampak tidak mungkin kita atasi. Bukankah seringkali kita berada dalam posisi demikian? Sehingga kesulitan demi kesulitan yang kita alami, kita seolah berpikir itu tidak mungkin diatasi. Sehingga 10 pengintai ini ketika dia pulang, kita tidak akan mungkin maju gitu loh. Jangan, kita akan habis, kita dilalap, kita ditelan, kita dimakan. Ketika semua orang mendengar, maka timbullah kepanikan dan mereka mau melempari Yosua dan Kaleb.
Mereka lupa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga dari sana mereka, dan saya baca di pasal yang ke-14, mereka ngomong begini, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun, mengapa Tuhan membawa kami keluar dari negeri ini? Untuk mati dan tewas di tempat ini, istri dan anak-anak kami menjadi budak. Mereka begitu tidak mengerti loh. Mereka terus bersungut-sungut, bahkan dikatakan, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin yang lain, yang siap membawa kita kembali ke Mesir. Padahal selama 430 tahun, minggu lalu dikhotbahkan, mereka di Mesir itu diperlakukan begitu luar biasa buruknya. Tapi mereka berpikir, dulu jauh lebih enak, kami mau kembali ke sana. Ketika mereka menolak kepemimpinan Harun dan Musa pada waktu itu, sebenarnya yang mereka tolak itu bukan Harun dan Musa, tapi mereka menolak Tuhan yang telah memimpin mereka. Maka tidak heran dikatakan kalau engkau dan saya baca, Yosua dan Kaleb itu langsung mengoyakkan pakaian mereka sebagai satu tanda duka pertobatan. Kenapa bangsa ini begitu tegar tengkuk? Kenapa bangsa ini terus bersungut-sungut pada masa itu? Dan mereka lupa kepada janji Tuhan. Ketakutan 10 pengintai itu merupakan kegagalan untuk memahami sifat Tuhan sebagai pemberi janji yang setia. Mereka lupa bahwa Allah yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, Allah yang menjadi Allah dan Tuhan mereka itu adalah Allah yang setia. Allah yang berjanji kepada Abraham, Allah yang berjanji kepada keturunannya bahwa negeri itu akan diberikan kepada mereka. Tapi mereka lupa sama sekali. Karena apa? Karena ketakutan yang ada. Saat menghadapi tantangan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang tampaknya tak teratasi, iman kita ini, pandangan rohani kita ini harus berakar kepada Tuhan yang setia dan berdaulat, bukan kepada kekuatan sendiri atau besarnya masalah. Betul, bangsa Israel ketika keluar tanah Mesir bukan bangsa yang terlatih untuk berperang. Akan mengalami banyak kesulitan ketika ingin menaklukkan Kanaan. Saya tahu itu. Kalau mereka harus berperang, ketika mereka mengandalkan diri sendiri, mereka tidak terlatih. Selama ini mereka menjadi budak. Mereka tidak bisa menggunakan senjata dengan baik. Itu betul. Tapi Tuhan berkata, ketika Tuhan menyuruh mereka masuk ke tanah perjanjian, sebenarnya mereka harus belajar bagaimana meletakkan sudut pandang mereka, yaitu kepada sifat Tuhan yang setia dan Tuhan yang berdaulat, bukan kepada kekuatan mereka, juga bukan kepada kesulitan atau besarnya masalah. Ini yang harus kita pelajari di dalam hidup kita. Ketika Tuhan dan Anda dan saya diizinkan memasuki satu situasi yang sulit gitu ya, belajar. Bukan memandang kekuatan kita, bukan. Bukan juga melihat besarnya masalah kesulitan kita, bukan. Tapi pandanglah kepada Allah yang setia, Allah yang berdaulat atas hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kaleb dan Yosua gitu ya, mereka tidak menyangkali apa yang dilihat oleh 10 pengintai itu. Baik kota itu yang berkubu, orang-orang yang perawakannya lebih besar, tanah yang lebih subur dan seterusnya. Tetapi mereka memilih untuk percaya kepada kekuatan dan kesetiaan Tuhan yang telah berjanji untuk menyertai mereka. Ini dua sikap yang berbeda gitu. Hari ini ketika engkau dan saya diperhadapkan dengan kesulitan, engkau bisa mengambil sikap seperti 10 pengintai itu. Tapi engkau juga bisa mengambil satu sikap seperti 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua. Nah, Kaleb dan Yosua ini ketika dia melihat daerah itu, mereka dikatakan memilih untuk percaya pada kekuatan dan kesetiaan Tuhan yang telah berjanji untuk menyertai akan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, engkau dan saya gitu ya, ketika mereka diutus oleh Musa untuk melihat negeri itu gitu ya, dikatakan mereka melihat. Pada waktu mereka melihat itulah mereka percaya akan janji setia daripada Allah. Mereka melihat suatu situasi yang sama
namun dengan satu keyakinan yang penuh. Sehingga dikatakan, kita akan maju menduduki negeri ini. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb langsung berkata seperti itu. Berespon seperti itu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, saat engkau gitu ya, menghadapi tantangan yang tampaknya sulit gitu ya, mari belajar percaya kepada Tuhan. Memilih ya Tuhan untuk percaya kepada kekuatan Allah dan kesetiaan Tuhan, bukan kepada yang lain. Percaya bahwa Allah itu menyertai. Nah, kita hari ini gitu ya, dapat gitu ya, melihat situasi yang sama. Tapi engkau dan saya boleh belajar melihat dengan satu keyakinan kepada kesetiaan daripada Allah. Kalau kita melihat, membaca kembali di ayat yang kedua di dalam Bilangan gitu ya, maka di situ engkau dan saya akan melihat beberapa hal. Di dalam Bilangan pasal yang kedua, pasal yang ke-13 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Suruhlah mereka beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan. Nah, di situ dia menggunakan istilah akan kuberikan kepada mereka. Ini adalah inisiatif Tuhan. Sejak awal ketika Tuhan mengutus mereka, Tuhan katakan akan kuberikan. Dengan kata lain, Tuhan seolah-olah ingin mengatakan, taklukkanlah negeri ini. Bukan dengan kekuatan, tetapi aku yang memberikan. Sejak awal. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhan telah berjanji. Mereka hanya berpikir untuk maju. Maka tidak heran kalau engkau dan saya lihat Kaleb ini mereka percaya. Karena Tuhan yang mengutus. Dan Tuhan yang mengatakan, aku akan memberi. Sehingga mereka mengatakan apa? Kita akan maju. Menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bahkan kalau engkau dan saya baca beberapa ayat belakang gitu ya. Musa itu Kaleb dan Yosua itu ngomong kepada bangsa Israel. Nah, dia kata ngomong gini, negeri yang kita lalui ini, itu memang negeri yang luar biasa, penuh dengan susu dan madu. Gitu ya. Negeri ini Tuhan anugerahkan kepada kita, maka dia ngomong begini, gitu ya, kita akan maju dan kita akan mengalahkan. Nah, lalu di bagian pasal yang ke-14, Yosua dan Kaleb hanya mengingatkan begini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan dia akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya jangan memberontak. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Yosua dan Kaleb ngomong sama bangsa Israel. Di tengah-tengah ketakutan dia ngomong. Kalau Tuhan berkenan, maka dia pasti akan. Hanya dia ingatkan, jangan memberontak, jangan takut, sebab Allah itu menyertai kita. Bukankah itu Allah kita di dalam Kristus Yesus? Ketika dia lahir, dikatakan, hendaklah engkau menamai dia Immanuel. Ketika dia naik ke surga, dia sendiri berkata, aku akan menyertai engkau hingga kesudahan zaman. Sejak kelahiran sampai dia naik ke surga, kita mengenal satu pribadi, yaitu Kristus, yang adalah Allah menyertai kita. Maka di sini engkau dan saya lihat, gitu ya. Ketika Yosua dan Kaleb melihat reaksi daripada umat yang begitu luar biasa, berontaknya di hadapan Tuhan, dia mengatakan kepada mereka, jangan memberontak, jangan takut, percaya ada Allah, yaitu Yahweh, yang menyertai. Mereka lupa, gitu. Sepanjang kehidupan mereka 430 tahun disertai oleh Tuhan. Walaupun ditindas, diperbudak, jumlah mereka tidak berkurang. Ketika keluar dari tanah Mesir, satu kondisi yang sangat sulit, Tuhan sertai, Tuhan pelihara. Ada mana, ada tiang awan, ada tiang api. Semuanya itu menggambarkan betapa Tuhan sangat peduli dan mengasihi mereka. Betapa Tuhan menyertai mereka dan memelihara mereka. Saat ketika mereka melihat tanah Kanaan, mereka seolah-olah lupa. Oleh itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dikatakan begini ya, jalan yang akan kita lalui mungkin menakutkan sungguhan. Tapi karena Allah menyertai,
akan terasa aman dan mengherankan. Saya tidak mengatakan jalan kita ke depan akan mudah, tidak. Jalan kita ke depan mungkin itu akan sangat mengerikan, mungkin akan sangat menakutkan. Tetapi engkau dan saya harus percaya, kalau di situ ada penyertaan Tuhan, maka engkau akan merasa aman, engkau akan merasa nyaman, dan engkau punya tenang. Di dalam Alkitab ada satu tokoh namanya Yusuf. Dia mengalami banyak liku-liku kesulitan. Tapi setiap peristiwa kita selalu membaca satu frase kalimat. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Baik pada waktu dia ada di rumah Potifar, pada waktu dia ada di penjara, pada waktu dia dibuang oleh saudaranya. Di situ muncul satu frase kalimat yang terus-menerus diulang. Tuhan menyertai Yusuf. Itulah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan kita ke depan mungkin memang akan sangat menakutkan. Tapi ketika engkau dan saya percaya ada Tuhan yang menyertai, maka engkau dan saya akan merasa tenang dan nyaman. Kalau engkau dan saya baca pelan-pelan sampai di pasal yang ke-14, sebenarnya reaksi bangsa Israel pada waktu itu, ini bukan sekedar mereka menggerutu, ngomel, bersungut-sungut. Yang sangat menakutkan adalah dikatakan apa? Mereka menista Tuhan. Sehingga di dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 dikatakan, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Berapa lama lagi mereka tidak percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Hari ini mungkin engkau dan saya tidak mengalami mujizat seperti di tanah Mesir, sungguhan. Engkau juga tidak mengalami mujizat seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di sepanjang perjalanan. Ada mana yang turun dari atas. Tetapi saya percaya, di dalam kehidupan dan perjalanan rohani kita, ada begitu banyak ajaib, mujizat ajaib Tuhan izinkan engkau dan saya alami. Paling tidak, ketika kita mengalami keselamatan di dalam Kristus, kita boleh percaya, dilahirbarukan oleh Roh Kudus, percaya kepada Kristus. Bukankah itu satu mujizat yang Allah nyatakan kepada engkau dan kepada saya? Setelah kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah memelihara kita, keberadaan kita tetap terpelihara. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, ada begitu banyak perkara ajaib yang Tuhan izinkan engkau dan saya alami. Maka pada saat menghadapi kesulitan, masakan kita lupa akan apa yang telah Allah kerjakan pada masa lampau. Seperti firman Tuhan katakan. Sehingga bangsa ini menista akan aku. Anda tahu konsekuensi mereka menista Tuhan? Tidak satu pun di antara mereka yang diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Kecuali Yosua dan Kaleb. Bahkan di dalam ayat yang ke-34, di dalam pasal yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, 40 hari, dan 1 hari di hadapan dihitung 1 tahun. Maka selama 40 tahun kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu menyadari penolakanku, kata Tuhan. Jadi mereka, engkau dan saya lihat, konsekuensi mereka menista Tuhan. Tidak satu pun di antara mereka Tuhan izinkan masuk. Generasi pertama yang keluar semua habis. Kecuali tinggal Yosua dan Kaleb. Bahkan di ayat 34 dikatakan, selama 40 hari engkau mengintai, maka 40 tahun engkau akan menghabiskan waktumu di padang gurun. Ini satu harga yang begitu mahal. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cara pandang dan pikiran kita akan menentukan siapa kita, arah, keputusan, dan langkah hidup kita. Cara point of view kita, sudut pandang kita, cara pandang kita, itu akan menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari milikilah pikiran dan cara pandang Kristus di dalam hidup ini. Bukan seperti 10 pengintai itu, tapi milikilah seperti Yosua dan Kaleb. Nah, kesulitan apapun, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berpikir menyerah, sungguhan. Kenapa?
Sebab kita tidak tahu apa yang sedang menanti di ujung sana. Hari ini ketika kita masih ada di dalam pergumulan, kesulitan gitu ya. Perjalanan kita masih panjang. Jangan menyerah. Karena engkau dan saya tidak akan tahu gitu loh. Di ujungnya itu ada apa, kita nggak akan tahu. Kita hanya tahu satu hal. Kalau Tuhan menyertai, maka saya akan terus berjalan. Karena di ujung itu ketika engkau dan saya percaya akan janji Tuhan yang setia dan selalu iya dan amin, pasti ada sesuatu yang baik yang Allah anugerahkan. Melihat tanah Kanaan itu hanya satu penggalan hidup yang mereka lalui. Mereka masih panjang ke depan untuk masuk gitu. Ini baru lihat saja sudah ketakutan, sudah menyerah. Padahal di dalamnya itu masih panjang perjalanannya. Oleh itu dikatakan, sesulit apapun hidupmu hari ini, jangan menyerah. Karena di ujungnya engkau tidak tahu apa yang terjadi. Apalagi kita percaya ada janji Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita sebagai anaknya. Saya akan tutup dengan sebuah kisah gitu ya. Kalau engkau dan saya baca di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 hingga 33. Itu ada satu peristiwa, yaitu ketika Yesus mengundang Petrus berjalan di atas air. Pada waktu Petrus disuruh berjalan itu, matanya tertuju kepada Kristus. Dan dia bisa berjalan dengan baik. Tapi pada waktu dia berjalan, firman Tuhan mengatakan, waktu itulah tiupan angin, gelombang yang begitu luar biasa besarnya. Maka pandangannya bukan lagi kepada Kristus, tapi terpaan angin, ombak dan gelombang itu. Pada waktu dia memandang ke sana, Alkitab mengatakan waktu itu dia tenggelam. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan menopang kita, berjalanlah dengan mata yang tertuju kepada Kristus, bukan kepada problema hidupmu, bukan kepada tantangan dan kesulitan hidupmu. Karena pada waktu engkau melihat pada kesulitan dan tantangan, engkau akan seperti Petrus, engkau akan tenggelam. Tapi pada waktu engkau memandang kepada Kristus, engkau akan terus berjalan. Karena Allah yang menyuruh, Allah yang berjanji. Seperti Tuhan berjanji kepada umat Israel, aku akan memberikan tanah ini. Lihatlah tanah itu. Di dalam Kristus Allah juga berjanji memelihara dan menyertai akan hidup kita sebagai anaknya, sebagai orang percaya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah tantangan hidupmu hari ini dari satu perspektif iman, yaitu pada kuasa dan janji Tuhan yang selalu iya dan amin. Jangan melihat kesulitan, jangan melihat tantangan, problemamu lebih besar daripada Tuhan yang menjadi juru selamatmu, lebih besar dari janji Tuhan, pemeliharaan daripada Allah atas hidup kita sebagai anaknya. Kaleb dan Yosua melihat Allah yang berjanji melampaui kesulitan dan tantangan. Cara pandang itulah yang engkau dan saya harus miliki sebagai anak Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak memungkiri kehidupan penuh dengan problema, penuh dengan tantangan, bahkan sangat menakutkan ya Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang demikian, jangan buat iman kami menjadi mati ya Tuhan. Tapi biarlah kami belajar untuk mengarahkan pandangan kami kepada Kristus yang tersalib, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh berespon dengan baik. Tuhan tolong kami. Kami sadar secara natur kami lemah. Kami sangat takut ya Tuhan. Tapi kami mempunyai Tuhan yang setia, yang selalu iya dan amin. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan, di dalam pergumulan dan tantangan kehidupan yang ada. Biarlah kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah kasih Allah terus memelihara dan menopang. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.